Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nula Munalailiyah, NIM 313002240. Di sini saya akan menjelaskan implementasi teori graf dalam kehidupan sehari-hari. Graf merupakan sepasang himpunan V dan E, di mana V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, digambarkan dengan V1, V2, V3, dan seterusnya. E merupakan himpunan yang mungkin kosong dari sisi-sisi yang menghubungkan sepasang simpul, digambarkan dengan E1, E2, E3, dan seterusnya. Graf dapat dituliskan dengan menggunakan notasi G sama dengan V, E. Simpul-simpul pada graf tidak boleh merupakan himpunan kosong, sedangkan sisi-sisi pada graf boleh merupakan himpunan kosong. Graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sisi dinamakan graf trivial. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf, angka, atau gabungan keduanya. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan, atau titik, sedangkan hubungan antara objek tersebut dinyatakan dengan garis atau sisi-sisi. Jenis-jenis graf. Graf dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, tergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Berdasarkan ada tidaknya sisi ganda, graf dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, graf sederhana. Graf sederhana merupakan graf yang tidak memiliki sisi ganda maupun kalang. Yang kedua, graf tak sederhana. Graf tak sederhana merupakan graf yang mengandung sisi ganda atau kalang. Graf tak sederhana ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu graf ganda dan graf semu. Sesuai dengan namanya, graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda atau berjumlah dua atau lebih dari dua yang menghubungkan dua buah simpul. Selanjutnya, pengimplementasian teori graf dalam menentukan rute angkutan tercepat dari suatu lokasi awal ke lokasi tujuan. Dalam menentukan rute angkutan tercepat dari suatu lokasi awal ke lokasi tujuan dapat diaplikasikan konsep graf. Algoritma ini dimodifikasikan menyesuaikan bentuk graf yang digunakan untuk merepresentasikan rute angkutan, yaitu graf berarah berbobot. Bisa dilihat di sini, himpunan V merupakan titik tiap kota yang menjadi rute perjalanan, sedangkan himpunan E dapat dilihat terdapat pada tiap kota yang menghubungkan kota satu dengan kota lainnya dan digambarkan dengan sebuah jarak. Sebagai contoh ialah kota Amsterdam yang terhubung dengan kota Brussels dan kota Frankfurt dengan jarak antara Amsterdam dan Brussels 205, lalu Amsterdam dan Frankfurt 610, lalu Brussels dan Frankfurt 405. Dari masalah ini bisa disimpulkan bahwa teori graf dapat memecahkan permasalahan mengenai ketidakefektifan dalam pemilihan angkutan untuk menuju ke lokasi tujuan yang diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Yusefia Barki, NIM 31300220032. Di sini saya akan presentasi tentang graf dalam topologi internet. Topologi jaringan adalah sesuatu yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi jaringan dapat dibagi menjadi 5 kategori utama, yaitu yang pertama topologi bintang, yaitu bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Kelebihan dari topologi bintang antara lain yaitu kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut,
dan stasiun yang terpaut. Tingkat keamanan termasuk tinggi. Tahap terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan kekurangan topologi bintang yaitu jika not tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti. Namun hal ini dapat diatasi dengan menyiapkan not tengah cadangan. Topologi kedua yaitu topologi cincin. Adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. Jaringan FDDI mengantisipasi kelemahan ini dengan mengirim data searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam secara bersamaan. Yang ketiga yaitu topologi jala atau mesh. Sejenis topologi jaringan yang menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan ini adalah jumlah sentral dikurangi 1 N-1, N sama dengan jumlah sentral. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatkan jumlah sentral yang terpasang. Topologi ini selain kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Dengan bentuk seperti itu, topologi mesh memiliki beberapa kelebihan yaitu yang pertama, hubungan dedicated link menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya. Sehingga dapat lebih cepat karena satu link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju itu saja. Memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B, karena rusaknya kabel koneksi atau link antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Privacy dan security pada topologi mesh lebih terjamin, karena komunikasi yang terjadi antar dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lainnya. Yang ketiga yaitu memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Muhammad Fian Al-Fariksi, NIM 313122016. Implementasi teori graf dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mendeskripsikan persoalan dan menggambarkannya secara konkret dan jelas. Selain itu, teori graf juga dipergunakan untuk mempermudah menyelesaikan berbagai macam persoalan.